keep growing, artinya database Anda harus terus bertumbuh. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, ketika Anda gagal beraktivitas, berarti Anda gagalnya di planning. Ketika gagal di planning, berarti gagalnya Anda adalah gagal di pencatatan database-nya. Gimana mau planning tapi database-nya nggak ada? Ya nggak bisa. Makanya kemarin itu saya bongkar database untuk nasabah-nasabah lama untuk dibagi ke teman-teman. Tujuannya adalah ini, tapi tidak bertahan di situ teman-teman. Makanya ketika mengunjungi satu nasabah yang didapat dari database saya ya kemarin itu, Anda harus menambah database Anda. Bukan menunggu database baru, ngambil database baru, bukan itu teman-teman. Nah saya kemarin juga infokan ke ini, dan ini berkembang teman-teman. Dari satu case yang dia kunjungi, dia bisa berkembang sampai 2-3 case. Maksudnya 2-3 data ya, sampai 2-3 data. Belum lagi yang pura-pura sesat, itu nambah database teman-teman. Yang ini kayak yang ini. Mungkin ibu, selain ibu, waktu itu ibu masih ingat ada orang yang ambil polis juga seperti ibu, ditunjukin sama nasabahnya. Coba kunjungi si A, coba kunjungi si B, coba kunjungi si C. Nanti saya kasih ya, bentar ya. Dikasih. Hingga kemarin itu dia kunjung ke data nasabah, dia nggak pakai data nasabahnya Yanti, bikin dapat duluan gitu. Kayak gitu teman-teman. Pak siapa itu kemarin? Pak Amrosi. Nah itu dapat. Jadi yang perlu dilihat adalah database graph ini. Yang pertama, database harus terjaga pertumbuhannya. Jadi bertambah terus itu. Dan membuat janji kepada nasabah, sedangkan database kita nggak punya. Ya nggak bisa gitu. Makanya ada rentetan yang harus mundur ke belakang. Kenapa sih kok saya gagal menjual itu? Ternyata masalahnya adalah di planning gitu. Kenapa kok saya gagal planning? Ternyata permasalahannya di database gitu. Padahal kita, modal utamanya adalah kita harus pandai mengembangkan database kita. Itu modal pertama di poin pertama. Bagaimana kita mengembangkan database kita. Yang ketiga adalah presentation ya. Ini SOP-nya. Jadi mulai dari database, appointment itu planning ya. Yang kedua, yang ketiga kita bisa presentasi. Yang keempat kita akan belajar handling objection dan closing sale ya. Baru follow up. Itu aja. SOP-nya kan itu kan selling simple kan sebenarnya. Nah, follow up ini bisa berkali-kali ya. Enggak satu kali, follow up itu bisa berkali-kali. Ini masih di tahap presentation sama handling objection. Nah, kenapa dia nggak pernah belajar tentang closing the sale gitu? Karena dulunya dia nggak pernah praktek. Nah, sekarang sudah mulai nyampe ke sini. Jadi kemarin saya tawarin gimana ini ditemenin nggak? Eman gitu. Tinggal satu tahap aja closing dia sudah SOP 5 SOP sudah dikuasai gitu dari maksudnya. Jadi kalau orang ditemenin di tahap closing ya akhirnya dia nggak banyak belajar. Tapi ada 1-2 kali harus ditemenin, ya kan? Tapi tujuannya bukan untuk closing, nyari yang tidak closing gitu, yang sulit untuk closing. Terus secara finansial mas itu sudah nggak mau, terus secara pandangan dia rekrut. Jadi ada database rekrut, ada pendekatan dan ini juga tetap sama ya untuk ininya. Oke, lanjut. Are you ready? Belum ya. Nah, itu database. Kita dapat database-nya dari mana? Ya kan? Yang pertama adalah market alamiah. Nah, coba dicek lagi database Anda itu sudah mulai diutak-atik teman-teman. Kalau benar-benar pengen promosi ya ini otak-atik datanya gitu. Jangan sampai nggak mencatat, catatan itu penting. Saya kenal IIM bertahun-tahun ya baru nyatet di buku dan benar-benar dicatat ya baru-baru ini teman-teman. Yang benar-benar rapi dan mudah saya baca, mudah dia baca, itu baru kali ini gitu. Itu market alamiah. Nah, market alamiah adalah orang yang punya uang, punya waktu dan bisa ditemui ya. Hot prospect adalah nasabah existing memiliki peluang yang bagus untuk bisa di closing dalam waktu 6 bulan ke depan. Jadi ada kodenya teman-teman ya. Jadi hot prospect itu adalah nasabah existing. Sudah nasabah Anda. Makanya ketika saya ngasih database ke Anda sebenarnya masuk ke dalam hot prospect teman-teman.
rasio closingnya sudah tinggi gitu. Nggak perlu bicara insuran aja, nggak perlu bicara banyak, tinggal kita bagaimana bijak memberikan handling kepada mereka, closing. Itu namanya prospek. Uang itu masih hangat ya. Jadi punya nomor teleponnya dan bersedia ketemu dan punya tanggal lahirnya. One prospek, cold prospek, punya nomor teleponnya dan bersedia ketemu dan tidak punya tanggal lahir. Itu masih cold, masih dingin. Suspek itu tidak punya nomor teleponnya, tidak pernah dihubungi dan tidak tahu apakah bersedia ditemui atau tidak. Itu masuk di suspek. Freeze prospek itu simpenan, sudah dipresentasi dan tidak mau beli karena tidak punya uang, tapi Anda bisa masukkan ke database rekrut. Jadi Anda sudah mulai mengelompokkan database Anda. Cuman pertanyaannya, apa yang mau dikelompokkan kalau database Anda nggak punya gitu? Ya kan? Apa yang mau dikelompokkan gitu? Poinnya adalah bagaimana mengembangkan data Anda sebenarnya. Nah, ini ya market alamnya, referensi, mau closing nggak closing, kita ini referensi teman-teman. Malah kadang saya dulu kalau misalnya prospek itu saya nggak fokus sama dia, tapi saya fokus bagaimana saya bisa tahu siapa tokohnya di daerah sini, siapa playbooknya di daerah sini, yang jadi pengusaha di daerah sini siapa. Ya dengan alasan saya bilang gitu loh, saya ditugaskan oleh kantor untuk mendata data-data nasabah pengusaha yang ada di sini. Karena kalau sudah PNS kan sudah punya program Pak. Jadi yang biasanya nggak punya program ini adalah program pengusaha atau wira swasta. Nah makanya program ini sangat bagus sekali. Saya ceritakan misalnya pakai Perut Cinta kayak kemarin itu, programnya adalah program warisan 1 miliar gratis yang akan dibagikan kepada para pengusaha. Otomatis dia menerima informasi itu dengan senang hati gitu. Apalagi kita bisa menjelaskan kepada dia. Dan kalau misalnya ini Anda itu ketika menjelaskan itu tidak tertuju agar dia closing, itu lebih mudah untuk merangkulnya, teman-teman. Misalnya kalau Bapak ini kan PNS sudah nggak bisa ambil program seperti ini gitu. Ini program ini adalah untuk pengusaha. Tapi Pak, karena saya nggak tahu pengusaha di sini, saya pengen tahu dari Bapak, boleh ya Pak saya minta ini. Tapi sebelumnya akan cerita dulu Pak bagaimana konsep 1 miliar gratis ini. Nah, cerita aja yang akan dibagikan kepada para pengusaha atau wira swasta. Maka dia akan memberikan database-nya teman-teman. Itu referensi Center of Influence itu tokoh ya. Jadi tokoh di daerah itu. Jadi kalau mau fokus ke database yang perlu Anda cari, ya yang ketiga adalah Center of Influence. Yang keempat bisa dengan cara canvassing dan monitoring ya. Lewat lead-nya by Crew, tinggal Anda pilih teman-teman ya. Makanya ketika Anda membuat database itu, Anda harus tahu teman-teman, harus tahu mengklasifikasikan saya dapat database-nya dari mana. Makanya ada sumber data kan, ada sumber data dari mana kan? Keluarga kayak, berarti market alamiah. Atau referensi, kalau referensinya siapa? Pak Adi misalnya, itu ditulis gitu. Center of Influence, canvassing, medsos itu selemah-lemahnya iman, bukan imam ya, selemah-lemahnya iman. Kita lagi sakit, misalnya kita lagi nggak sehat, kita lagi jaga anak nggak bisa keluar benar-benar, misalnya kita lagi ada di rumah misalnya, ya Anda gunakan